Horas dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Malim Naswari Tarigan, saya dari kelas 11 MIA 2. Video ini saya buat sebagai bahan praktikum biologi. Adapun dalam video ini saya akan membahas mengenai 7 alat pernapasan pada manusia. Namun sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu bernapas. Ya, bernapas adalah proses menghirup udara atau oksigen dari lingkungan kita ke dalam tubuh kita, kemudian mengeluarkan kembali karbon dioksida dan uap air dari dalam tubuh ke lingkungan kita. Jadi muncul pertanyaan, dari manakah oksigen dan karbon dioksida itu berasal? Ya, oksigen berasal dari tumbuh-tumbuhan sebagai zat sisa hasil fotosintesis. Begitu pula kebalikannya, karbon dioksida berasal dari tubuh manusia sebagai zat sisa dari tubuh manusia. Di antara manusia dan tumbuh-tumbuhan terjadi suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Manusia membutuhkan oksigen untuk bernapas dan kebalikannya, tumbuh-tumbuhan membutuhkan karbon dioksida dalam proses fotosintesis. Agar dapat bernapas, manusia tentu membutuhkan alat pernapasan, yang diantaranya 1. Hidung atau kafum nafalis. Hidung merupakan alat pernapasan manusia yang paling terlihat dengan jelas. Posisinya berada di luar, dan ini merupakan alat pernapasan pertama yang dilalui oleh udara. Di dalam lubang hidung, terdapat rambut halus dan selaput lendir dengan tugas menyaring udara yang masuk dan mengeluarkan partikel-partikel yang tidak dibutuhkan. Ada juga yang disebut dengan konka, yang memiliki banyak kapiler darah, dengan tugas utama yaitu untuk menghangatkan udara yang masuk ke dalam tubuh manusia. Yang kedua yaitu paring atau tenggorokan. Paring merupakan saluran perpanjangan dari hidung yang berpangkal pada laring. Tugas utama paring adalah sebagai saluran bagi keluar masuknya udara, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Peran-peran lainnya dari paring adalah sebagai saluran bagi makanan atau minuman untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Selain itu, dengan adanya paring, pita suara yang terletak di laring menjadi bergetar ketika manusia berbicara, karena adanya udara yang masuk sehingga terdengar sebagai suara. Yang ketiga yaitu laring atau pangkal tenggorokan. Laring adalah saluran pernapasan yang menuju trakea dan dikelilingi oleh tulang rawan yang membentuk jakun. Fungsi utama laring adalah untuk mencegah benda asing masuk ke dalam saluran pernapasan atau trakea. Fungsi menelan makanan, fungsi respirasi atau pernapasan, serta memproduksi suara. Yang keempat yaitu trakea atau batang tenggorokan. Trakea merupakan perpanjangan dari paring dan tersusun dari tulang rawan yang memanjang dari leher hingga rongga dada dengan panjang kurang lebih 10 cm. Trakea terdiri atas untayan cincin yang memanjang kurang lebih 16 hingga 20 cincin. Trakea dilapisi oleh selaput lendir serta sel-sel bersilia yang bertugas menahan kotoran dari udara hingga tidak menembus paru-paru. Yang kelima, bronkus. Paru-paru dan trakea dihubungkan oleh bronkus. Bronkus terbagi menjadi dua, yang satu berada di paru-paru kanan dan yang satu berada di paru-paru kiri. Struktur bronkus berupa tulang rawan dengan otot halus yang bercabang lagi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut bronkiolus. Tidak seperti bronkus, bronkiolus tidak tersusun atas tulang rawan dan berdinding tipis. Keenam, pulmo atau paru-paru. Fungsi paru-paru selain sebagai bagian dari sistem respirasi, juga memiliki fungsi dalam sistem ekskresi, yaitu mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil metabolisme dalam tubuh, serta mengeluarkan uap air. Paru-paru terletak di rongga dada kiri dan kanan, serta dilindungi oleh tulang rusuk. Ketika udara telah berada di bronkus, ini berarti udara telah siap untuk diedarkan ke setiap bagian paru-paru yang akan dilaksanakan oleh bronkiolus. Ketujuh, bronkiolus. Panjang lebar kita telah berbicara tentang fungsi pernapasan serta alat-alat yang terlibat di dalamnya, seperti hidung, paru-paru, laring, bronkus, dan paring sudah biasa. Berbicara tentang bronkiolus tentu tak biasa, karena sering terlupakan, sebagai bagian penting dari sistem pernapasan karena bentuknya yang kecil, sehingga bronkiolus sering terlibat dalam pembahasan-pembahasan tentang sistem pernapasan, tetapi dalam skala kecil dan kurang mendetail. Demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai tugas praktikum biologi. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.